Halo warganet Kota Indonesia, kali ini kami sedang dipinjamkan unit baik X55 Prime yang tipe facelift-nya. Apa aja perbedaan antara yang pre-facelift dengan facelift ini? Ya, yang paling jelas adalah logonya sudah berubah. Yang awalnya logo Beijing, kini sudah menggunakan logo baik. Lebih simpel dan tidak begitu terlihat sebagai mobil Tiongkok. Untuk depannya sendiri, dia kurang lebih masih sama ya dengan tipe pre-facelift ya. Terutama dengan grill yang seperti ini, terlihat seperti mobil EV, padahal bukan, ini mobil ICE, internal combustion engine. Dan ya modelnya seperti Chery Omoda 5 ya. Dia grillnya agak tertutup di sini. Apakah mungkin selanjutnya baik akan mengeluarkan versi EV-nya? Kita belum tahu. Tapi yang jelas untuk bagian depannya dia cukup oke. Terutama ada 4 buah sensor depan sini dan 1 kamera di sini. Jadi ini mobil telah memiliki kamera 360. Untuk lampunya sendiri dia sudah menggunakan LED di sini sebagai DRL dan dia bakal berubah menjadi lampu sen ketika sen dinyalakan. Lampu utamanya sekaligus lampu high beamnya dia menggunakan proyektor di sini sebagai satu, dan lampu di sini dia masih menggunakan LED proyektor dan dia jadi satu dengan lampu high beamnya. Sayang sekali tidak ada fog lamp lampu depan. Overall bagian depannya saya suka. Kita lanjut ke bagian mesinnya. Kap mesinnya dari sini. Nah, 2 kali tarik. Dan wah, agak cukup berat ya. Panas. Ruang mesinnya sendiri dia sudah di cover dengan peredam, jadi bisa tidak begitu panas. Dan ruang mesinnya ini cukup rapi. Bisa dibilang sangat rapi walaupun tidak tercover sepenuhnya. Tapi ini engine atas sudah di cover. Ini ada air filter, sudah ada fuse box, ini ada aki. Dia cukup rapi. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini memiliki mesin 1500 cc turbocharged yang menghasilkan tenaga 185 horsepower pada 6000 rpm. Sedangkan torsinya dia memiliki 305 Nm pada 1500 rpm hingga 6000 rpm. Mobil ini dipadukan juga dengan transmisi DCT dual clutch 7 speed. Bagaimana akselerasinya? Kita lihat nanti. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4,6 meter, yang dimana mobil ini cukup panjang ya. Bisa dibilang hampir sepanjang Honda CR-V. Mobil ini memiliki tinggi 1,6 meter dengan lebar 1,8 meter. Mobil yang cukup besar di kelasnya. Dan untuk wheelbase sendiri, dia di angka 2,7 meter. Sedangkan ground clearance-nya ini ada di 180 mm. Mobil yang cukup besar, tinggi. Apakah enak untuk dikendarai? Kita lihat nanti. Secara desainnya dia seperti SUV pada umumnya ya. Untuk bannya sendiri dia menggunakan profil ban 255/55 ring 19. Yang dimana ini bannya cukup besar dan semestinya handlingnya bakal enak ya. Dan dia menggunakan baut roda di sini ada 5. Kemungkinan TCD-nya adalah 5x114. Yang dimana itu banyak pilihan bila kalian mau ganti ke velg aftermarket. Untuk desainnya sendiri overall dia seperti SUV, ada roof rail, ada shark fin, dan sini ada over fender yang berbahan doff ya, seperti layaknya pada SUV lah. Dia terlihat seperti floating roof karena ini warna hitam jadi nggak begitu kelihatan, kecuali warnanya warna cerah kayak ada di brosur itu warna kuning. Mungkin dia bakal terlihat seperti floating roof di sini, yang dimana cukup bagus. Nah sampai sini juga dia ada chrome yang mengikuti pintu sampai jendela belakang supaya terlihat floating roofnya ini. Menurut saya ini cukup lah, tidak begitu kelihatan norak karena proporsinya pas antara doff warna mobil dengan chrome-nya. Nah, di sini dia juga punya handle pintu yang seamless ya bahasanya. Jadi sangat rapih apabila tertutup seperti ini. Namun apabila terbuka, ya agak mengganggu ya, apalagi kalau kalian misalnya cewek lagi pakai gaun terus lari, teman saya braknya nyangkut, rusak atau baju robek. Sayang banget, tapi ya
Konsekuensi kalau mau punya mobil ganteng ya semua ada plus minusnya lah ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Seperti yang tipe pre-facelift yang bagian depan ya. Ini awalnya tulisannya Beijing, namun sudah dirubah hanya tulisan Baik. Good job. Bagian belakangnya jujur ini bagian belakang yang saya suka sebenarnya ya. Karena bentuknya dia agak seperti coupe di sini yang agak melandai, lalu sini langsung tegas lurus ke bawah. Di sini dia sudah ada spoilernya, antara shark fin yang tadi saya bilang, high mount stop lamp, di sini ada rear defogger, wiper belakang, of course. Ada kamera 360 di sini. Dan sensornya sendiri dia ada 1, 2, 3, 4 untuk bagian belakang. Untuk lampu mundurnya dia ada di sebelah sini. Sedangkan di sebelah kanan itu ada rear fog lamp. Apabila lampunya nyala, ini lampu sennya sequential ya dia nyalanya. Semuanya sudah LED, termasuk lampu plat nomornya. Dan di bagian bawah sini dia memiliki 4 buah knalpot yang menandakan kalau mobil ini adalah mobil yang kencang. Apakah seperti itu? Nanti kita coba. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Dia sudah menggunakan electric tailgate atau power back door atau apalah itu. Nah, di sini dia ada sekatnya ya antara bagian atas dan bagian bawah, yang dimana ini bisa ngebantu privasi atau keamanan kalian. Dia bisa tarik seperti ini. Ini bagasinya dia cukup luas ya. Untuk angkanya ada di bawah sini, total liternya muat berapa liter barang. Dan di bawah sini ini ada tempat penyimpanan seperti toolkit atau barang-barang rahasia kalian lah. Dan di bawah sini, aduh, katanya dia ada ban serep space saver yang berukuran 135 90 ring 17. Ya, bannya sangat tipis dan tidak sebesar mobil bawaannya. Wajar karena ini hanyalah ban serep. Tolong, nggak bisa nutup. Bisa. Maaf. Dan bagasi sini sebelah kiri dia dapat apa ya, kayak model Cray gitu, tapi sebelah kanan nggak ngerti juga bedanya apa ya. Sini ada lampu, ada tow hook juga, dan sini ada colokan 12 volt. Mungkin kalau kalian mau camping naik mobil ini, jadi kalian bisa nyolok atau apalah. Oke, secara bagian eksteriornya sudah, kita lanjut ke bagian interiornya. Kita masuk ke dalam interiornya. Mobil Baik X55 tipe Prime yang facelift. Sebenarnya hampir tidak ada perubahan untuk bagian interiornya. Dia di sini menggunakan jok kulit, yang dimana ini cukup nyaman ya, model bucket seat, jadi dia lumayan meluk di saat kita berkendara. Untuk fungsi mengemudinya dia cukup ergonomis ya, sangat ergonomis bisa dibilang, karena dia sudah bisa naik turun dan ini bisa tilt maupun teleskopik. Untuk kursi sendiri dia memang sudah elektrik yang di bagian depan ya, kanan kiri, dan yang di kiri pun sebagai penumpang dia bisa dinaik atau turun. Oke, kita nyalakan dulu mobilnya karena cukup panas di sini. Nah, bisa dibilang mesinnya cukup halus ya untuk 1500 cc-nya. Untuk AC-nya dia ada di tengah layar sini, yang dimana sebenarnya agak merepotkan ya. Kenapa nggak di tengah sini aja, dia terpisah dengan layar, tombol fisik aja gitu, atau enggak yang ada tombol sendiri jangan digabung sama layar gitu biar lebih gampang untuk dioperasikannya. Ini AC-nya sudah dual zone dan dia ada pemanas atau pendingin kursi. Sebenarnya untuk pemanas nggak begitu berfungsi di Indonesia karena ya cuaca kita udah panas. Paling berfungsi kalau untuk ngejailin temen. Dia dari kursi sini juga ada, kursi supir apalagi ya. Jadi bisa dingin atau panas. Balik ke head unitnya, dia sudah bisa Bluetooth, USB, ada easy connection, dan ini sudah support Apple CarPlay. Namun belum support Android Auto. Saya nggak ngerti kenapa hanya Apple CarPlay. Padahal kalau udah ada Apple CarPlay dan Android Auto, ini sudah oke banget untuk head unitnya. Dan pengaturan sini juga lumayan banyak ya. Ada common use, ada driving mode, bisa setel sini ada comfort, eco, sport, smart, ada quick control. Di sini ada wiper maintenance yang berarti ini mobil kalau mau ganti wiper tinggal dipencet sini. Jadi wiper dia akan ngangkat seperti berdoa. Nah, kayak gini. Jadi kalau kalian mau ganti wiper atau mau dilap mobilnya biar bisa diangkat stang ya seperti ini.
Tapi ini kayak lagi doa ya. Ya Allah. Dan di sini bisa ngelipat spion, jadi kalau misalnya mobil dikunci, dia auto ngelipat atau enggak, dia terus di sini. Auto hold-nya juga dari sini. Bahkan mobil ini memiliki hill descent control, yang dimana kalau kita lagi dari turunan, mobil ini bisa menjaga kecepatan yang kita inginkan, terutama di bawah 40 km/jam. Fiturnya apa aja sih? Ya, jadi sini kita bisa nyeting pada kecepatan berapa sih kita bisa ngunci mobil ini. Ada juga yang enggak, dia langsung ngunci pada saat berhenti, atau kecepatan 5, 10, 15, sampai 20 km/jam. Ada automatic unlock engine on off. Jadi seandainya kita matiin mobil dan mobil ini langsung terbuka, mau di bagian supir saja atau di keempat pintunya. Di bawahnya ada intelligent door entry. Jadi kalau kalian menjauh atau mendekat dari mobil ini, dia otomatis kunci atau ngebuka. Untuk kaca sendiri, dia bisa diatur dari sini untuk remote control window up and down. Ada lock the car and close the window automatically. Jadi kayak dia langsung nutup gitu pada saat kita kunci. Window close on rain. Jadi sini ada sensornya ya. Dia bisa ngebaca kalau misalnya hujan, ini kaca langsung tutup semua apabila kita buka. Sunroof automatic close in high speed. Jadi saat kita ngebut, dia sunroofnya bisa auto nutup. Sebenarnya agak nggak penting juga ya. Di sini juga ada wiper maintenance yang tadi saya bilang, wiper berdoa. Ya Allah. Ada rear view mirror folds automatically. Sampingnya lagi dia ada tail door. Ini kan dia sudah menggunakan power back door ya. Jadi bisa dimatikan kalau misalnya pengen manual aja deh. Bisa matiin dari sini. Ada light flashing alarm. Jadi kayak misalnya kita buka, dia langsung nyalain hazard apabila bagasi buka. Sama ada buzzernya. Bukan buzzer pemerintah, mohon maaf. Jadi fungsinya buzzer ini ada bunyinya lah, pas dari kita buka bagasi ada bunyinya kan, tit tit tit. Nah itu, tapi bisa dimatiin juga dari sini. Dan kita bisa nyeting seberapa tinggi pintu bagasi itu kebuka. Cukup cerdas ya. Nah untuk lampu di sini ada follow me home, bisa nggak pakai 10 detik, 20 detik, 30 detik, 60 detik sampai 120 detik. 2 menit lumayan lama. Ada indicator blink times. Jadi kalau kita congkel gini, nah kan nyalain 3 kali ya. Di sini di settingannya dia bisa 3, 5 atau 7 kali. Lumayan. Ada background brightness-nya, jadi ya ini brightness si layarnya sih, apabila lampu mati dia berapa, lampu nyala dia berapa. Terus ada in-car illuminated entry lights, jadi lampu yang sebelah sini nih dia bakal nyala. Gitu. Nah ini ambient lamp-nya. Kalian bisa atur warnanya banyak banget di sini. Ada brightness-nya mau kayak gimana. Terus bisa disetting nih open door ambient light response, driving mode switch reminder. Jadi apabila kalian ganti ke mode sport, dia langsung merah di sini. Merah itu racing. Dan di sini ada sound seperti biasa, ya ada loudness control, key sound, ada system prompt tone, ada volume, meter alarm volume, speed volume compensation. Jadi ini speed volume compensation ini kalau kalian ngebut, dia suaranya akan suaranya itu dia akan membesar. Apabila kalian pelan lagi, maka suaranya akan mengecil lagi. Jadi ngikutin biar suaranya itu tetap kedengeran lah si audionya. Ada sound effect-nya, sini ada equalizer-nya dan lain-lain. Nah ini ada mode driving, ada electronic power steering mode. Jadi kalau kalian mau setir, ini terlalu enteng di setirnya, kita pindah ke mode sport biar agak berat. Di sini banyak banget. Dan untuk mematikan stability control ya, kalian aturnya ada di layar ini, ESP off. Agak merepotkan ya, kenapa nggak ada tombol fisik aja di sini gitu, lebih enak. Ini ada, dan ini banyak fitur-fitur ada di sini. Ini banyak banget di sini. Ya seperti mobil lainnya lah, banyak fitur ada saya. Dan unitnya kita bisa ganti ke metric, kilometer atau imperial miles. Jadi ya buat keren-kerenan aja. Jadi kalau kalian mau ngebut dan orang kalian tidak tahu ini kecepatan berapa, pindah ke imperial. Kalian bisa bilang, enggak kok kita cuma dalam 120, padahal 120 mile per hour atau 195 km per jam, yang dimana cukup cepat dan melanggar peraturan. Ya. Di sini juga ada speed reminder, jadi bisa tahu lah kalau misalnya kita di sini setting sampai 160 maksimal untuk speed reminder ya. Tapi ya, lebih baik di off-in aja karena kadang suka melanggar peraturan, ngebut dikit-dikit, nggak masalah. Di sini juga ada parking sensornya, bisa kita matiin, dan ada kamera 360-nya. Ya, kamera 360, dan dia bisa ngikutin si garis yang di kamera ini, dia bisa ngikutin arah setir kemana kita mau belok. Hehe. Di sini ada driving mode-nya, balik lagi ada comfort, eco, sport, dan smart. Di sini juga bisa buka
pintu bagasi dari sini. Nah, kita juga bisa ganti model speedometer ya, ada di setting. Jadi kalian ke bawah. Nah, ini ada pencet setting. Ini ada buat Bluetooth, Wi-Fi, personal hotspot, saving and theme. Jadi bisa ganti ini kan apa sih ini bacanya? Mymatic ya. Seperti ini atau era. Dia modelnya kayak gini ataupun youth, apa sih youth, anak muda. Saya lebih suka yang Mymatic seperti ini. Untuk MID sendiri dia cukup lengkap ya. Pengaturannya di sebelah kiri sini. Dan untuk lagu, voice command, source dia di sebelah kanan sini. Jadi awas kalau ketuker karena jujur saya juga masih belum terbiasa karena suka masih kebalik. Dia MID cukup lengkap ya. Di sini ada odometer dan dia bisa ngasih tahu next service itu di kilometer berapa selanjutnya. Dia ada MID untuk mengetahui seberapa jauh kita jalan, trip A lah kasaran, tapi tulisannya since reset, jadi kita reset manual sini juga bisa. Dia ada mileage kita jalan berapa semenjak di reset, average fuel dalam liter per 100 km, average speed, dan driving time. Ada since reset, since start saat mobil ini pertama kali nyala, atau since refuel atau saat mobil ini terakhir kali diisi bensin. Dari sini juga ada real time konsumsi bahan bakar. Jadi kita bisa tahu nih kalau kita jalan segini realnya berapa ya, secara real ya, bukan secara average. Di sampingnya dia ada TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Di sini ada suhu maupun tekanan bannya. Sebelah kanannya nih ada no historical fault, jadi kayak warning mobil ada masalah apa ya? Nggak ada. Di sini Bluetooth connection, dan di sini lagu. Sebelahnya lagi ya RPM. Sebenarnya sudah cukup lengkap ya untuk mobil ini. Kita lanjut ke bagian jatuh. Ulang. Nah, untuk bagian sun visor ya, sini sudah ada tempat buat cup holder ya. Dan sini juga ada kaca yang ada lampunya. Jadi buat kalian cewek-cewek terutama yang kalau mau turun terus ngaca dulu makeup nih dah enak. Belum tutup. Nah, bagian tengah sini ini ada lampu di sini, masih dipencet, dia modelnya soft gitu ya. Nggak langsung nyala bruk gitu, enggak. Jadi lebih enak dan lebih nyantai. Di sini dia ada tombol untuk buka tutup sunroof. Dia panoramic sunroof ya. Ini gede juga ngebukanya. Nah, di bagian sini kita sekali lagi untuk ngebuka full sampai belakang. Ini gede sih. Dan yang ini untuk buka tutup tirainya. Sini tombol hazard. Agak lucu ya. Tombol hazard, dan sini ada kamera dan di sini ada sensor buat ADAS ya, terutama auto headlamp dan auto wipernya, dan ADAS yang lainnya. Dan sini ada kamera belakang yang modelnya frameless, sayangnya masih manual untuk day night view-nya. Untuk bagian penumpang sini ya, dia juga dapat sama lah kayak supir. Ada car holder juga. Dan supir juga nggak dapat hand grip karena ya buat apa? Karena ada setir. Gini kan ngapain kayak supir bus. Nah, di bagian tengah sini dia ada AC, ini ada buat naruh tempat-tempat, ini ada cup holder, di sini ada electronic parking brake, dan sini ada transmisinya. Dia modelnya agak lucu ya, kayak model-model AMG, Mercedes AMG ya. Yang real AMG tuh kayak gini modelnya. Persis untuk P-nya di sini. Ini P, dia sudah auto. Di sini ada wireless charging, yang tempatnya tuh agak lucu ya, dia agak ke bawah gini, jadi HP nggak bakal lari lagi kemana-mana di saat kita akselerasi ataupun menikung. Di sini juga ada colokan charger, yang di sini Type C, yang di sini Type A. Di sini juga ada tempat yang luas untuk naruh barang di sini. Ini ada hook maksimal 3 kg buat kalian naruh barang atau apapun. Dan di sini ada glove box yang sudah soft opening. Di bawah sini dia ada colokan 12 volt. Sama ada charger lagi yang tipe A. Dan juga ini bisa buat nge-charge si kuncinya di sini ternyata. Keren juga ya. Sini ada lubang blower AC supaya minuman kalian agar tetap dingin. Ini juga bisa menjadi ampres, walaupun warnanya putih gini sebenarnya sayang ya, jadi gampang kotor gitu. Oh, yang mobil ini juga memiliki airbag di bagian kursi penumpang maupun kursi supir. Jadi ya, selain ada airbag di depan sini, 2 kanan dan kiri, bagian supir dan penumpang, dia juga ada airbag di kursinya, walaupun belum ada airbag di bagian sampingnya, tapi dia udah cukup lah untuk bagian safety-nya.
Oh ya, mobil ini juga memiliki seatbeltnya bisa di adjustable tingginya ya, jadi enak. Walaupun sebenarnya sekarang kayaknya udah nggak begitu banyak mobil yang udah pakai ini, padahal ini penting banget loh. Sama mobil ini juga dia ada memory seatnya, bisa sampai 3 memory seat. Jadi kalian bisa nyeting. Misalnya pertama buat kalian, yang kedua buat istri, yang ketiga buat anak, itu cocok banget. Atau yang tiga buat selingkuhan, aneh-aneh. Enggak juga ya, pasti kan belum mobil sendiri ya. Dan headlampnya juga bisa diatur ketinggiannya ya. Ada tombolnya di sini, dia naik turunin mau setinggi apa dan serendah apa. Untuk speakernya bisa dibilang cukup lah, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek juga. Karena sini sudah ada yang tipe Prime ini, dia sudah ada 8 speaker, tweeter di depan, speaker di depan, dan ada tweeter di kursi belakang, dan ada speaker di belakang. Jadi total ada 8 speaker untuk mobil ini. Overall lumayan lah. Mari kita lanjut ke kursi belakang. Yuk. Oke, kita sekarang berada di bagian belakangnya dari mobil Bike X55 yang tipe Prime. Bagian belakangnya cukup luas ya. Ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 179 cm. Ini legroomnya luas juga. Untuk headroomnya dia lumayan lah, karena dia ada panoramic sunroofnya ini, jadi bikin agak sempit. Untuk posisi sendiri dia cukup rebah ya. Cukup rebah dengan posisi duduknya yang agak ke bawah. Memang agak annoying ya, karena biasanya kita di belakang tuh mengharapkan posisi yang lebih tinggi dibanding kursi depannya. Tapi it's not big deal lah for me. Bagian sini, belakang sini dia juga mendapatkan AC yang belum terpisah untuk blower dan suhunya dari kursi depan, which is ya not bad lah. Ini udah cukup. Dan sini ada colokan Type A lagi, ngecharge. Cuman banyak colokan di sini ya, jadi kalian nggak perlu berebut sama yang lainnya. Nah, untuk kursinya sendiri dia sudah mendapatkan headrest 3, walaupun yang 2 ini tidak bisa di-adjust, yang tengah bisa di-adjust. Dan sini dia ada tambahan 2 cup holder, selain di pintu ada juga di tengah ini, dan fungsinya ini juga bisa buat armrest, jadi ya cukup nyaman. Apalagi buat kalian yang baru mempunyai anak dan anak kalian masih kecil, masih butuh car seat atau booster seat, ini juga sudah support Isofix. Kursi tengah sendiri dia cukup aman ya, karena seatbeltnya sudah 3 titik semua rata. Jadi kalau kalian mau disupirin sebenarnya ini mobil masih enak ya, karena legroomnya juga luas, walaupun headroomnya ya pas-pasan ya bisa dibilang. Dan untuk entertainmentnya sendiri dia hanya dihibur oleh tweeter bagian belakang, tadi saya sudah jelaskan di depan, sama ada speaker, jadi suaranya better lah, sama kayak yang di kursi depan. Untuk lampunya dia ada di sini, agak lucu ya penempatannya di hand grip sini, dan ini sudah model yang soft, jadi lumayan enak juga. Oh ya, dari sini dia tidak ada jendolan ya. Jadi mobil ini emang pure front wheel drive, dan ini bisa bikin jadi enak gitu, rata dan terkesan luas mobil ini, walaupun emang sebenarnya luas. Nah, untuk panoramic sunroof sendiri dia cukup luas ya, dia bisa sampai belakang sini dan kita tetap bisa ngelihat langit di atas dengan luas, walaupun yang bagian belakang tidak bisa dibuka karena hanya bagian depannya aja ya. Tapi overall ini nggak begitu panas ya. Mungkin karena kaca filmnya juga kali ya, atau bahan kaca sih gue nggak ngerti, tapi ini lumayan lah, nggak begitu panas. Jadi cukup banget buat kalian yang mau berjemur dalam mobil ini. Walaupun kita orang Asia, siapa yang mau berjemur di siang hari ya? Kita udah hitam makin hitam. Oke, buat kalian yang mau tahu bagaimana impresi berkendaranya, ayo kita nyetir. Oke, untuk driving experience-nya, mobil ini memiliki posisi pengemudi yang sangat enak, karena kursi ini bisa di setel naik turun, dan setirnya juga bisa tilt maupun teleskopik. Untuk ride quality sendiri ini cukup kedap ya. Untuk mobil ini dia aspal tidak begitu kedengeran, apalagi luar. Walaupun mobil ini sudah memiliki panoramic sunroof yang sangat besar hingga belakang, tapi mobil tetap memiliki peredaman yang sangat bagus di kelasnya. Untuk tenaganya sendiri dia nggak bohong ya, terutama transmisinya menggunakan dual clutch, jadi sangat responsif apabila kalau kalian tuh mau overtake atau mau apa gitu, mobil responsif banget. Tapi kelemahannya dual clutch itu emang tidak sesmooth transmisi matic pada umumnya seperti CVT maupun torque converter. Untuk suspensinya dia bisa dibilang pas ya, nggak begitu keras dan nggak begitu empuk. Makanya mobil ini memiliki handling yang sangat baik untuk mobil sebesar ini.
figur akselerasinya sendiri dia cukup baik ya, dari 0 sampai 100 ini mobil ini diklaim bisa menempuh dalam waktu 7,8 detik. Oke, bagaimana dengan konsumsi bahan bakar ya? Ini juga kami sudah tes mobil ini menggunakan BBM RON 92. Hasilnya untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu menghasilkan di angka 1:12,5 km per liter. Untuk di jalan tol atau bebas hambatan dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam, ini mobil mampu mendapatkan angka 16,5 km per liter. Bisa dibilang mobil yang cukup irit untuk pabrikan Tiongkok ya, karena kebanyakan yang pernah saya coba mobil Tiongkok itu cenderung agak boros, tapi ini masih cukup irit. Mobil ini juga ada ADAS-nya ya, dia lumayan lengkap, ada adaptive cruise control, ada forward collision warning, ada blind spot monitoring, dan untuk fitur adaptive cruise control ya, dia bisa dibilang cukup smooth ya, karena dia bisa mengikuti mobil di depan sampai berhenti di kemacetan. Dan itu untuk gas remnya dia cukup smooth. Namun sayangnya ada beberapa kejadian kayak misalnya ya, dia mobil ini memang kurang dekat dengan mobil depan karena di Indonesia mestinya emang biasa pada mepet-mepet ya. Jadi banyak mobil yang suka motong dan dia langsung error atau nggak langsung ngerem mendadak secara tiba-tiba. Mobil ini juga memiliki kamera 360 yang sangat membantu apabila berada di kemacetan ataupun di gang sempit. Contohnya ketika kita sen kanan, mobil ini langsung menyalakan kamera yang bagian kanan sini, ataupun sen kiri, dia langsung nyala kamera yang sebelah dengan di layar ini, kamera yang sebelah kiri. Jadi ini sangat membantu apabila di kecepatan rendah ya, di bawah 30 km per jam. Mobilnya langsung menunjukkan kameranya. Dan sekarang kita lagi ada di tol, kita mau coba figur akselerasinya untuk menyalip mobil depan. Kecepatan kita sekarang berada di 55 km per jam. Dan kita mau naik, ini gas sedikit, turbonya langsung kick in, dan transmisi dual clutch-nya itu sangat sigap. Ini kelebihan mobil dengan transmisi dual clutch, emang sangat enak buat akselerasi. Mobil ini juga memiliki cruising yang sangat enak. Bila kita berjalan di 100 km per jam, mobil ini menunjukkan angka RPM-nya hanya di 1800 RPM. Konsumsi bahan bakar tadi ya pas di tol itu, makanya dia bisa sangat irit, lumayan irit karena RPM-nya sangat rendah sekali berkat transmisi dual clutch 6 speed-nya. Dan sekarang kita coba iseng ada di mode sport. Untuk kalau mau ke mode sportnya gampang ya, tinggal tarik tuas persneling ke bawah. Nah, sudah ada di mode sport, kita gas sedikit. Hampir tidak ada turbo lag. Hampir tidak ada, namun dibantu dengan transmisi dual clutch itu sangat sigap, jadi mobil ini bisa melaju dengan lumayan cepat. Nah, kebetulan kita sedang berada di kemacetan, dan ini fitur ADAS-nya bisa loh digunakan. Nah, ini mobil ngerem sendiri, dan dia bisa ngikut. Nah, dia bisa ngikutin mobil depan, tapi jaraknya memang standar pada umumnya ya, tidak seperti Indonesia yang biasa tuh mepet-mepet, jadi gampang diserobot lah sama orang. Nah, untuk ngerem sendiri cukup halus walaupun masih agak rendetan ya. Tapi overall ini sangat terpakai apabila berada di kemacetan di Indonesia. Dan kalau kalian misalnya nggak mau capek buat ngegas, ngerem, ya ini udah cukup. Walaupun fiturnya belum bisa buat untuk ngerakin setir sendiri ya. Dia lane keeping assist-nya hanya sekedar peringatan. Apabila mobil berhenti seperti ini, dia biasanya minta kita untuk noel si pedal gasnya dikit supaya mobilnya mau maju. Jadi untuk memperingatkan aja lah kalau mobil ini masih ada supirnya nggak ya atau enggak gitu. Oke, kesimpulannya untuk baik X55 Romawi 2 yang tipe Prime ini, tipe paling tingginya, ini mobil saya suka. Walaupun ada beberapa kekurangannya, tadi transmisi DCT-nya seperti biasalah, khasnya transmisi DCT, dia memang tidak halus untuk stop and go di kemacetan, tapi ini transmisi DCT paling halus yang pernah saya coba. Untuk kekurangan lainnya, dia memiliki tombol hazard yang agak aneh ya, posisinya ada di atas sini, jadi agak susah kayak misalnya ngerem mendadak atau apa, dikit mesti nyalain hazardnya agak jauh di sini. Selebihnya, jujur ini mobil Tiongkok paling enak yang pernah saya coba untuk ICE-nya ya.
Karena ini saingannya MGHS, ada Omoda 5, terus ada Wuling Almas. Ini mobil untuk di harga 400 jutaan. Menurut saya sangat worth it untuk dibeli. Apalagi buat kalian yang seneng nyetir seperti saya, ini mobil emang cocok banget buat kalian yang seneng nyetir, apalagi mobil tinggi kan, seneng buat adventure juga. Jadi menurut saya 400 juta ini harga yang sangat worth it. Balik lagi, apalagi dibanding rival-rival Jepang ya. Ini kalau nggak salah ini lawannya Honda CR-V dengan harga 200 jutaan, tapi fiturnya bisa dibilang mirip-mirip dan figur akselerasinya yang mirip-mirip. Menurut saya ini jauh lebih worth it dibanding Honda CR-V. Dan juga katanya mobil ini bakar lagi. Bakar. Oke, sekedar info aja, katanya mobil ini bakal keluar yang varian hybridnya. Jadi kita tunggu aja varian hybridnya seperti apa. Untuk yang turbo, saya almost no complain about this car karena ini mobil udah enak banget. Ride quality-nya enak, duduk sebagai penumpang juga enak. Hampir no problem untuk driving, ini juga enak banget. Handlingnya oke, suspensinya oke, transmisinya sigap, mesinnya enak, apalagi sudah dengan turbo. Dan dia tidak boros-boros banget untuk mobil Tiongkok, cenderung standar lah untuk mobil pada umumnya. Terutama ini full tank, mobil ini kira-kira bisa menempuh hampir 700 km per jam. 700. Apalagi dalam keadaan full tank, mobil ini bisa melaju hingga 700 km dengan tangki sebesar 53 liter. Oke, itu saja video tentang Bike X55 tipe Prime facelift dari kami. Jangan lupa like, komen seperti netizen yang berbudiman, dan subscribe, lalu nyalakan loncengnya untuk update video kami selanjutnya. Bye-bye!